Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Insani Kamil Rosan beserta teman saya Amanda Dwi Setiawanti ingin melihatkan implementasi dari web service menggunakan library NuSoap. Pertama-tama mari kita lihat dulu web service. Web service adalah komponen perangkat lunak yang menyediakan fungsionalitas tertentu dan dapat diakses oleh aplikasi lain melalui jaringan internet atau intranet. Lalu SOAP adalah merupakan protokol yang digunakan untuk mengirimkan pesan antar aplikasi berbasis XML. Nah, PHP sendiri memiliki library SOAP, yaitu NuSoap. NuSoap adalah toolkit open source yang ditulis dengan PHP, dirancang untuk mempermudah implementasi layanan SOAP. Dengan NuSoap, pengembang dapat dengan cepat membuat layanan web yang dapat diakses oleh berbagai klien, baik yang berbasis PHP maupun bahasa pemrograman yang lain. Lalu tools yang akan digunakan adalah XMPP untuk layanan web service-nya, web server yaitu Apache-nya, lalu library NuSoap-nya dan juga kode editor. Di sini kami menggunakan kode editor Visual Code. Oke, langsung kita eksekusi saja. Nih di sini saya sudah download library-nya, nanti saya tulis link download-nya ada di deskripsi. Selanjutnya diekstrak. Ekstraknya kemana bang? Ekstraknya ke folder exam, ekstrak di folder xmpp ht. Nah, kita ekstrak di sini. Di sini saya sudah ekstrak, saya kasih nama tws. Oke, setelah itu kita buka di kode editor kesayangan masing-masing. Ini saya pakainya kode editornya Visual Code ya. Kalian bebas mau pakai apa. Oke, di sini ada satu folder namanya lib, yaitu library-nya. Di sini banyak kelas-kelasnya. Di luar folder, setara dengan folder, kita buat file. Kita buat file baru dengan nama server.php. Nah, jika sudah buat file, lalu kita isi. Yang pertama yang dilakukan adalah kita include-kan dulu itu library-nya supaya bisa dipanggil di file server.php. Lalunya require once, filenya yaitu di dalam folder lib, nusoap.php. Nah ini, jadi kita bisa menggunakan semua fitur-fitur yang ada di library ini ya. Setelah itu kita konfigurasi servernya, kita buat kelas baru dengan cara new soap server. Setelah itu ini ya, artinya sudah kita buat baru. Oke, selanjutnya kita konfigurasi metodenya ya. Sebelum kita buat metodenya, kita register dulu. Caranya yaitu dengan cara kita panggil server lalu register. Parameternya yaitu kita buat nama function yang akan kita buat. Di sini function yang akan saya buat adalah function penjumlahan sederhana dengan 2 variabel saja. Nanti dari penjumlahan itu dilakukan di client server, bukan di servernya, jadi di komputer klien. Kita buat dulu functionnya, jumlahkan. Parameter kedua adalah array yang isinya itu variabel-variabel yang akan dikirim dari client server. Kita menggunakan variabel x aja, lalu pakai format seperti ini ya, soalnya ini adalah berbasis XML nanti JSON-nya. Basisnya XML yang dari klien supaya bisa ditangkap di server SD string. Variabel kedua yakni y. Ini adalah key kedua yang akan menjadi variabel kedua, sama ya. Kita inisiasi string. Lalu yang ketiga adalah parameter returnnya, itu kita maunya apa. Jadi return kita pakainya sama aja ya. Ini return intinya xd string. Oke, cakep, kita save. Selanjutnya setelah sudah diregistrasi, kita buat functionnya. Udah aja kita bikin function jumlahkan parameternya yaitu variabel x dan variabel y. Nah, returnnya kita sederhana saja ya, x plus y. Oke.
Ini kita udah cukup, kita udah buat. Hal yang terakhir adalah bagaimana kita ngasih respon ke server ke klien servernya ya, ke komputer klien. Kita kasih respon, sebelumnya kita tangkap dulu pakai HTTP raw post data. Kita lihat iset itu adalah apakah ada gitu loh, kalau udah di set gitu. Iset HTTP respon data, kita gunakan ternary operation ya, dengan satu baris aja supaya itu kalau ada berarti HTTP raw post data, nggak ada berarti string kosong aja gitu. Jadi bacanya adalah HTTP raw post data dengan apakah ada permintaan dari kiriman dari klien. Kalau ada itu disimpan di sini, kalau nggak ada ya udah kita tulisnya kosong gitu. Lalu setelah sudah, kita kasih lagi server lalu service. Parameternya yaitu get content. Di dalam get content parameternya lagi ada php input. Jadi dia akan nangkep apa yang diinputkan oleh si klien. Nah, setelah udah itu kita simpan hasilnya. Hasil dengan JSON di decode. Soalnya yang dari klien itu encode, lalu di servernya kita decode lagi supaya bisa dibaca ya. Apa yang di decode? Yaitu hasil dari ini, dari servernya. Oke, setelah sudah ditangkap hasil dari decode-nya, tinggal kita echo aja berarti. Echo variabel hasilnya. Selesai. Setelah itu tinggal di exit. Nah, jadi di bagian servernya cukup seperti ini aja ya teman-teman. Nanti untuk demonstrasinya ada di komputer klien yang akan didemonstrasikan oleh teman saya Manda Bistiawanti. Oke, cukup dari saya. Kita lanjutkan ke komputer klien. Kali ini komputer saya bertugas sebagai klien. Pada pembuatan aplikasi web kalkulator penjumlahan ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah sama seperti sebelumnya, nyalakan server web lokal kita yaitu XAMPP. Kita start Apache dan MySQL-nya ya. Setelah running, boleh kita minimize saja. Selanjutnya, ekstrak folder library Nusoa pada folder aplikasi web. Sama seperti sebelumnya, saya menamakan folder tersebut dengan nama TWS. Nah, saya sudah mengekstrak folder lib ini ya ke dalam folder aplikasi web yang saya buat. Selanjutnya, buka folder TWS menggunakan aplikasi text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, setelah terbuka, buat file baru dengan nama index.php. Dalam file ini saya membuat tampilan form untuk menginput angka-angka yang ingin dijumlahkan. Di sini saya menggunakan Bootstrap sebagai pendukung pembuatan tampilan pada HTML. Di sini saya membuat pengenalan nama anggota kelompok saya. Lalu saya juga mencantumkan IP address komputer klien. Ada di sini ya. Selanjutnya, saya membuat tag form dengan menggunakan metode post dan atribut action client.php untuk menentukan di mana letak data form akan dikirim dan diproses. Selanjutnya, saya membuat dua tag input, ini ya, dan ini. Dengan kita beri nama field name 61 dan 62. Kita beri label, masukkan angka pertama pada tag input yang pertama, lalu masukkan label kedua, masukkan angka kedua pada tag input yang kedua. Dan terakhir, kita buat tag button submit dengan nama kirim. Oke, setelah file index.php selesai dibuat, kita harus buat satu file lagi nih, namanya client.php. Nah,
Dalam file ini, saya akan memanggil metode atau function yang telah dibuat pada komputer server. Pertama banget nih, ada require once leave size nusolve.php. Gunanya untuk menyertakan file nusolve ke dalam skrip PHP yang akan saya buat. File ini berada dalam folder lib yang sebelumnya sudah kita ekstrak. Selanjutnya ada variabel client. Gunanya untuk mengakses web service berbasis SOAP. Kita juga nggak lupa nih buat cantumin IP address dari komputer server di mana web service itu berada. Di sini saya buat dua variabel, namanya $bill1 dan $bill2. Mereka punya parameter yaitu $post $61 dan $post $62. $post ini gunanya buat mengambil nilai dari form input yang udah dikirim oleh pengguna. Selanjutnya ada variabel result jumlahkan. Nah, kode ini digunakan untuk memanggil metode bernama jumlahkan yang telah dibuat pada web service atau komputer server. Di sini menggunakan array asosiatif untuk mengirimkan nilai bilangan 1 dan bilangan 2 sebagai parameter X dan Y. Yang terakhir nih, saya menggunakan tag HTML untuk menampilkan hasil dari operasi penjumlahan. Kayak gini nih kodenya. Saya menggunakan tag H4 dengan isi hasil dari $bill1 ditambah $bill2 adalah $result jumlahkan. Oke, buat lebih pastinya kita langsung lanjut ke demonya ya. Oke, yang terakhir kita langsung demoin ya. Pertama, kita buka browser masing-masing. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Setelah Google Chrome terbuka, langsung ketik URL localhost /tvs folder dari aplikasi web yang kita buat ya, / lagi. Nah, tampil kan? Di sini langsung mengakses file index.php yang sebelumnya udah kita buat, yaitu form input. Kita masukin ya angka pertama 5 kali ya. Selanjutnya kita masukin angka misalnya 3. Oke, setelah masuk angka 2 angka ini, kita klik button kirim. Nah, langsung nih URL kita berubah, langsung otomatis mengakses localhost /tvs /client.php. Di sini hasilnya sesuai ya. Hasil dari 5 ditambah 3 adalah 8. Oke deh, itu aja untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.